Di bawah langit Gwanghwamun yang hancur, sebuah realitas yang tak terbayangkan menghantam Kim Dokja. Selama ini, Dokja selalu bangga karena ia berada di putaran ketiga, sebuah garis waktu yang masih memiliki harapan, di mana kemanusiaan Yoo Jong-hyuk masih tersisa meski tipis. Namun, di hadapannya sekarang berdiri personifikasi dari kehancuran absolut, Yoo Jong-hyuk dari putaran ke-1863. Bilah pedang hitam itu tidak berhenti karena rasa kasihan, melainkan karena sebuah gangguan sesaat yang diciptakan oleh status Raja Iblis Dokja yang sekarat. Dokja berteriak dalam hati, sebuah jeritan yang hanya bisa diproses oleh tembok keempat. Dokja teringat kembali pada masa sekolah menengahnya, saat ia mencoret-coret buku teksnya dengan diagram tentang ways of survival. Ia pernah membayangkan, bagaimana jika dunia itu nyata? Ia merasa beruntung masuk ke putaran ketiga karena ia tahu cara menjinakkan Jong-hyuk di sana. Namun, ia tidak pernah menyiapkan rencana untuk menghadapi monster di putaran ke-1863 ini. Jong-hyuk ini bukan lagi seorang gamer profesional dengan kepribadian buruk. Ia adalah entitas yang telah mengalami ribuan kematian, ribuan pengkhianatan, dan ribuan kegagalan. Jiwanya telah menjadi kebal terhadap segala bentuk emosi manusia. "Berhenti, aku bilang berhenti," teriak Dokja, menggunakan sisa kekuatannya untuk memproyeksikan suaranya melalui gelombang probabilitas. Yoo Jong-hyuk tidak menjawab. Baginya, suara Dokja hanyalah kebisingan latar belakang dari sebuah dunia yang sudah lama kehilangan maknanya. Namun, serangan itu terhenti sejenak bukan karena perintah Dokja, melainkan karena kemunculan musuh baru. Dari celah-celah ruang yang retak, tubuh-tubuh inkarnasi dari konstelasi sistem kejahatan mutlak mulai turun. Mereka adalah pemakan bangkai yang mencari sisa-sisa energi di dunia yang hampir mati ini. Momen berikutnya adalah tontonan yang membuat bulu kuduk Dokja merinding. Yoo Jong-hyuk tidak lari. Ia justru berbalik menghadapi barisan konstelasi tersebut dengan satu tangan. Karakter Yoo Jong-hyuk membicarakan kisah raksasa Lonely Pilgrim of Destruction. Ini adalah kekuatan yang melampaui logika. Lonely Pilgrim of Destruction adalah kisah raksasa yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang telah menempuh jalan penderitaan sendirian selama ribuan tahun. Setiap ayunan pedang Jong-hyuk tidak mengandung amarah yang meluap-luap, melainkan ketenangan yang mematikan. Serangannya penuh dengan moderasi, sangat efisien, dan tidak menyia-nyiakan energi sedikit pun. Satu persatu, tubuh inkarnasi konstelasi tingkat tinggi meledak menjadi serpihan cahaya. Makhluk-makhluk yang biasanya disembah oleh manusia seperti dewa, kini tampak seperti serangga yang ditepis oleh tangan raksasa. Dokja menatap pemandangan itu dengan campuran rasa kagum dan ngeri yang mendalam. Dia benar-benar orang gila, gumamnya. Dokja menyadari bahwa statusnya sebagai Demon King of Salvation tidak akan berarti apa-apa jika ia harus bertarung melawan Jong-hyuk ini. Bahkan jika ia menggunakan seluruh kartu as yang ia miliki, perbedaannya terlalu jauh. Jong-hyuk adalah puncak dari segala transendensi yang mungkin dicapai oleh seorang manusia dalam sistem Starstream. Di tengah pertumpahan darah kosmik itu, pikiran Dokja kembali pada pesan dari si Codef Clara. Ia mulai memahami mengapa ia dikirim ke sini. Ini adalah dunia yang tidak diselamatkan. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya untuk mengubah putaran ketiga. Dengan menciptakan masa depan baru, ia telah meninggalkan garis waktu asli ini untuk menderita tanpa akhir. "Siapa kau?" tanya Jong-hyuk lagi setelah ia menebas konstelasi terakhir. Darah emas dari para dewa mengalir di tanah, namun tidak ada setetes pun yang mengenai jubah hitamnya. Dokja berdiri perlahan, mencoba menstabilkan tembok keempatnya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memberikan narasi yang belum pernah didengar oleh Jong-hyuk ini. Ia harus menjadi pembaca yang memberikan bab baru bagi pria yang sudah membaca ribuan bab kematian. "Aku adalah orang yang dikirim oleh si Codef Clara untuk membantumu," bohong Dokja. Namun kebohongan itu didasari oleh kontrak probabilitas yang memang ia jalani. Ia harus memposisikan dirinya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai alat atau variabel yang berguna bagi tujuan Jong-hyuk. Jong-hyuk menatap Dokja dengan sage eyes miliknya. Dokja merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah seluruh rahasianya sedang dikuliti. Namun, berkat tembok keempat, informasi Dokja tetap tersembunyi di balik kabut putih. Ketidakmampuan Jong-hyuk untuk membaca Dokja adalah satu-satunya hal yang membuatnya tertarik untuk tidak segera mengayunkan pedang lagi. "Membantuku," suara Jong-hyuk sangat dingin. "Banyak yang mengatakan hal itu sebelum mereka mengkhianatiku atau mati menjadi debu." Dokja tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kepahitan.
Aku berbeda, aku tahu skenario yang sedang kau hadapi. Aku tahu beban dari Lonely Pilgrim. Dan yang paling penting, aku tahu bagaimana caramu untuk benar-benar mengakhiri semua ini tanpa harus beregresi lagi. Kalimat terakhir itu menciptakan riak kecil di mata Jong Hyuk yang mati. Bagi seorang regresser, impian untuk tidak lagi harus mengulang adalah satu-satunya keinginan yang tersisa di dasar jiwanya yang hancur. Dokja menyadari bahwa di dunia yang brutal ini, ia harus berperan sebagai pembunuh Raja Iblis atau setidaknya menjadi rekan bagi sang pembunuh tersebut untuk bisa masuk ke dalam pusat skenario putaran. Pertarungan melawan konstelasi tadi hanyalah pemanasan. Dokja tahu bahwa tantangan sebenarnya adalah menavigasi dunia yang penuh dengan kebencian sistemik terhadap Yu Jong Hyuk. Di putaran ini, Jong Hyuk adalah musuh publik nomor 1 bagi seluruh nebula besar. Dan sekarang, Kim Dokja telah mengikatkan nasibnya pada monster ini. Kim Dokja berdiri di tengah persimpangan takdir yang paling berbahaya semenjak ia memasuki dunia Ways of Survival. Di hadapannya, jendela sistem yang memancarkan pendar kebiruan menampilkan rincian dari skenario pribadi yang diberikan oleh Psychopath Plaro. Skenario ini bukan sekedar tugas, melainkan sebuah kontrak eksistensial dengan risiko kehancuran tubuh inkarnasi secara total. Dokja menyadari bahwa imbalan yang ditawarkan di antaranya dapat membawa satu cerita legendaris, satu keterampilan, dan satu item kembali ke putaran ketiga. Hal tersebut merupakan sesuatu yang melampaui hukum probabilitas yang selama ini ia pahami. Biaya probabilitas yang sangat besar untuk mentransfer objek antar garis waktu biasanya akan menghancurkan konstelasi tingkat tinggi sekalipun. Namun Psychopath Plaro bersedia menanggung beban tersebut. Ini adalah bukti betapa besar taruhan yang diletakkan pada pundak Dokja untuk mengubah arah putaran ke 1863. Namun, tantangan pertama tidak datang dari skenario itu sendiri, melainkan dari sisa-sisa otoritas yang masih berkuasa di Seoul yang hancur ini. Para konstelasi dari sistem kejahatan mutlak dan beberapa entitas dari Nebula Eden di putaran ini tidak menyukai kehadiran orang asing. Mereka mengepung posisi Dokja dengan niat membunuh yang nyata. Dokja tahu ia tidak bisa membangunkan Yu Jong Hyuk yang sedang beristirahat di dekatnya. Melakukan hal itu sama saja dengan memicu bencana yang akan melenyapkan dirinya sendiri sebelum ia sempat memulai misinya. Dokja merogoh saku dalam jaketnya, merasakan tekstur halus dari dua benda yang ia bawa sejak melintasi celah dimensi. Itu adalah kelopak bunga kasmes merah dan lili putih, media fisik yang digunakan oleh dua Archangel Agung Eden, Joviel dan Gabriel, untuk mengawasi pergerakannya. Di dunia yang dideportasi dari Starstream ini, para Archangel tersebut tidak bisa turun secara langsung dengan status penuh mereka, namun mereka bisa meminjamkan status mereka melalui media yang dibawa oleh Dokja. Detik berikutnya, terjadilah sebuah manifestasi kekuatan yang mengguncang pondasi ruang di sekitar Gwanghwamun. Kim Dokja merasakan tulang belakangnya seolah-olah ditarik paksa saat 6 sayap cahaya yang megah meledak dari punggungnya. Sayap-sayap ini bukan terbuat dari bulu, melainkan dari energi suci murni yang berdenyut searah dengan detak jantung para penguasa Eden. Tekanan atmosfer berubah seketika. Oksigen di sekitar area tersebut seolah-olah terbakar oleh kehadiran status yang sangat tinggi. Para konstelasi musuh yang tadinya meremehkan Dokja kini terjerembab ke tanah. Tulang-tulang inkarnasi mereka berderak di bawah beban otoritas Joviel dan Gabriel. Dokja merasakan tubuhnya menjadi saluran bagi kekuatan yang tidak masuk akal ini. Ia bukan lagi sekedar manusia, ia adalah instrumen perang dari surga. Pertempuran pecah saat para pengikut sistem kejahatan mutlak mencoba meluncurkan serangan balasan yang putus asa. Seorang inkarnasi musuh menerjang dengan kecepatan supersonik, mengayunkan kapak besar yang diselimuti api neraka. Namun, Dokja tidak perlu menggerakkan tangan fisiknya. Salah satu sayap cahaya di punggungnya bergerak dengan presisi mekanis, menyapu udara dalam gerakan horizontal yang sangat cepat. Sapuan itu menciptakan gelombang kejut energi suci yang membelah api neraka dan memicu ledakan cahaya yang menghancurkan kapak serta melempar penyerangnya hingga menabrak gedung pencakar langit yang sudah miring. Dokja mulai menggunakan teknik elektrifikasi milik Kyrgios yang dipadukan dengan status Archangel. Listrik biru yang biasanya berderak kecil kini berubah menjadi petir putih keperakan yang melompat-lompat di antara sayap-sayapnya. Ia meluncur maju, meninggalkan jejak cahaya yang membakar aspal. Gerakannya begitu cepat sehingga ia tampak seperti garis cahaya yang memantul di antara reruntuhan. Seorang konstelasi tingkat menengah mencoba mengunci pergerakan Dokja dengan rantai bayangan. Namun, melalui pengaruh Gabriel,
Dokja mengaktifkan kemampuan Aquarius Purification. Cahaya putih yang lembut namun intens terpancar dari tubuhnya, menghapus segala bentuk kutukan dan ikatan bayangan seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dokja kemudian membalas dengan sebuah pukulan lurus yang diperkuat oleh 100 Steps Godly Fists. Pukulan itu tidak hanya menghantam fisik lawan, tetapi juga mengirimkan gelombang status yang menghancurkan struktur narasi sang konstelasi musuh, memaksa entitas tersebut untuk kembali ke bentuk nebula aslinya dalam keadaan terluka parah. Joviel, melalui kesadaran Dokja, mendesak agar eksekusi dilakukan dengan cepat tanpa belas kasihan. Dokja merasakan dorongan untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ia merentangkan keenam sayapnya secara maksimal, membentuk pola geometris yang rumit di langit. Dari setiap ujung sayap, mulai terkumpul bola-bola energi suci yang padat. Ini adalah penggunaan teknik Divine Judgment dalam skala yang lebih kecil namun sangat terfokus. Serangan hujan cahaya itu turun dengan kecepatan cahaya, menciptakan pilar-pilar api suci yang menembus tanah hingga ke lapisan terdalam. Setiap ledakan menghasilkan frekuensi suara yang mematikan bagi makhluk-makhluk dengan status rendah. Dokja melihat bagaimana barisan musuh yang mengepungnya hancur berantakan. Namun, ia juga harus menanggung beban fisik yang luar biasa. Tubuhnya mulai retak karena tidak mampu menampung probabilitas dari dua Archangel Agung sekaligus. Tembok keempat bekerja dengan kecepatan penuh untuk menambal kerusakan pada jiwanya, mengubah rasa sakit yang tak tertahankan menjadi paragraf-paragraf deskriptif. Esensi dari interaksi Dokja dengan para Archangel ini adalah sebuah simbiosis yang dipaksakan. Joviel dan Gabriel menggunakan Dokja sebagai alat untuk membersihkan pengaruh musuh-musuh Eden di putaran ini, sementara Dokja menggunakan mereka sebagai perisai dan pedang untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat tidak bersahabat. Meskipun tidak ada dialog yang terucap di antara mereka selama pertempuran, pemahaman itu sangat jelas. Dokja harus membuktikan kegunaannya agar dukungan ini terus berlanjut. Di akhir pertempuran, area Guanghuamun yang tadinya penuh dengan musuh kini berubah menjadi tanah yang disucikan secara paksa, penuh dengan sisa-sisa energi perak yang perlahan menguap. Dokja mendarat dengan berat, sayap-sayapnya perlahan meredup dan kembali menjadi kelopak bunga yang layu di tangannya. Ia terengah-engah, merasakan kekosongan energi yang amat sangat. Namun, keberhasilan ini memberikan pesan yang jelas kepada para penghuni putaran ke-1863. Seorang variabel baru telah tiba, dan ia membawa dukungan dari nebula-nebula besar meskipun ia telah dideportasi. Dokja menatap Yu Jong-hyuk yang masih belum terbangun, menyadari bahwa pertempuran barusan hanyalah sebuah pembukaan kecil. Tugas utama skenario yang diberikan Psikodev Plara menuntutnya untuk melakukan sesuatu yang lebih gila lagi daripada sekedar memanggil Archangel. Ia harus memanipulasi seluruh garis waktu ini agar ia bisa pulang dengan membawa cerita legendaris yang ia butuhkan untuk menyelamatkan dunianya sendiri. Medan perang di Seoul yang hancur kini telah berubah menjadi panggung penyucian yang mengerikan. Kim Dokja, yang tubuhnya masih bergetar akibat sinkronisasi probabilitas dengan dua Archangel Eden, Gabriel dan Joviel, berdiri di tengah-tengah kehancuran. Status Gabriel yang agung meresap ke dalam pori-pori kulitnya, memberikan kekuatan yang melampaui batas manusia, namun sekaligus mengoyak jaringan saraf inkarnasinya. Para Raja Iblis yang tersisa, termasuk Raja Iblis Ose, menatap dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Bagi mereka, kehadiran Malaikat Agung di garis waktu ke-1863 adalah sebuah anomali yang mustahil. Karena di dunia yang sudah membusuk ini, sebagian besar cahaya Eden telah lama padam setelah peristiwa besar yang menghancurkan tatanan surga. Gabriel, melalui frekuensi suara aslinya yang kasar dan penuh otoritas, tidak memberikan ruang bagi musuh untuk bernapas. Dokja merasakan kehendak sang Archangel untuk segera memusnahkan sisa-sisa kejahatan di tempat itu. Gerakan Dokja menjadi otomatis. Ia melesat dengan kecepatan yang meninggalkan bayangan perak. Pedangnya membelah udara dengan presisi yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk surgawi. Setiap tebasan tidak hanya memotong daging, tetapi juga membakar esensi naratif para iblis tersebut, memaksa mereka kembali ke kehampaan Starstream dalam bentuk data yang hancur. Namun, fokus utama Dokja bukanlah pada para iblis yang sedang ia bantai. Matanya terus melirik ke arah sosok yang duduk bersandar di reruntuhan bangunan, Yu Jong-hyuk putaran ke-1863. Pria itu, yang beberapa saat lalu menghancurkan barisan konstelasi dengan satu tangan, kini tampak seperti cangkang kosong.
Kelelahan yang ia akumulasi selama ribuan regresi akhirnya mencapai titik jenuh yang mematikan. Setelah ancaman iblis berhasil diredam secara paksa oleh kekuatan Gabriel, Dokja merasakan beban probabilitasnya ditarik kembali. Kelopak bunga lili dan kasmes di sakunya kini telah benar-benar hancur menjadi debu putih. Ia berjalan tertatih menuju Yu Jong-hyuk. Hujan mulai turun, hujan hitam yang kental, campuran dari darah Raja Iblis yang menguap dan jelaga dari bintang-bintang yang terbakar. Cairan dingin itu mengalir di wajah Jong-hyuk, namun sang regresser tidak berkedip. Dokja berlutut di depannya. Melalui kemampuannya sebagai pembaca, ia merasakan pemahamannya terhadap karakter Yu Jong-hyuk meningkat secara eksplosif. Ia tidak perlu lagi menggunakan omniscient reader's viewpoint untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran pria itu. Jiwa Jong-hyuk sedang tenggelam ke dalam laut kegelapan yang paling dalam, sebuah tempat yang tidak memiliki cahaya harapan sedikit pun. Di dalam benak Jong-hyuk, hanya ada satu keinginan yang tersisa, kematian. Ia ingin mengakhiri semua siklus ini. Ia ingin agar matanya tidak pernah terbuka lagi untuk melihat langit Seoul yang hancur. Kehilangan tuannya, kehilangan rekan-rekannya berkali-kali, dan menyaksikan pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya telah mengubah sang pahlawan menjadi monster yang hanya ingin berhenti bernapas. Dokja melihat bibir Jong-hyuk bergetar. Dengan suara yang terdengar seperti mesin tua yang berkarat dan rusak, sang monster itu akhirnya bertanya tentang apa yang harus ia lakukan. Itu adalah pertanyaan paling manusiawi yang pernah keluar dari mulut Yu Jong-hyuk putaran ke-1863, sebuah pengakuan atas kekalahan total di hadapan takdir. Dokja menjawab dengan janji yang paling berani dan berbahaya, ia akan menyelesaikan cerita itu untuk Jong-hyuk. Ia akan memikul beban narasi yang telah menghancurkan sang regresser. Dokja memberitahu Jong-hyuk untuk berhenti dan beristirahat, sebuah kata-kata yang tidak pernah didengar oleh Jong-hyuk selama ribuan tahun perjalanannya. Namun, tepat saat janji itu diucapkan, jendela sistem Starstream bereaksi dengan cara yang paling kejam. Sebuah pesan sub-skenario baru muncul di hadapan Dokja, diberikan langsung oleh Psychodev Platter sebagai ujian akhir untuk membuktikan kelayakannya kembali ke dunianya sendiri. Sub-skenario Psychodev Platter akhir dari regresser kondisi penyelesaian, kematian Yu Jong-hyuk. Dokja terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat membaca baris kalimat tersebut. Untuk menyelamatkan dunia ini, untuk mengakhiri penderitaan putaran ke-1863, dan untuk mendapatkan kualifikasi kembali ke putaran ketiga, ia diperintahkan untuk membunuh pria yang ada di hadapannya. Ini adalah ironi yang paling mengerikan. Untuk menjadi penyelamat, ia harus menjadi pembunuh. Situasi ini menuntut Dokja untuk melakukan pertimbangan moral yang sangat berat. Di satu sisi, kematian adalah hal yang paling diinginkan oleh Jong-hyuk saat ini. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk bebas dari siklus regresi yang menyiksa. Di sisi lain, membunuh Yu Jong-hyuk berarti mengakhiri keberadaan salah satu karakter yang paling ia cintai sebagai pembaca. Dokja mulai menyadari niat jahat namun logis dari Psychodev Platter. Psychodev Platter ingin melihat apakah Dokja mampu melakukan kejahatan yang diperlukan demi mencapai akhir yang baik. Di dunia ke-1863 yang sudah mati ini, tidak ada ruang untuk idealisme naif. Hanya ada pertukaran narasi yang brutal. Hujan hitam semakin deras, membasahi mereka berdua. Dokja menggenggam gagang pedangnya dengan tangan yang gemetar. Ia menatap wajah Yu Jong-hyuk yang menyedihkan, yang kini benar-benar telah menyerahkan nyawanya ke tangan Dokja. Jong-hyuk tidak melawan. Ia justru tampak tenang, seolah-olah akhirnya ada seseorang yang bersedia melepaskan rantai takdirnya. Aku akan menyelesaikan ceritamu, bisik Dokja lagi, namun kali ini suaranya mengandung tekad yang mematikan. Ia menyadari bahwa misi ini bukan hanya tentang membunuh seorang pria, tetapi tentang memutus kutukan Starstream yang telah membelenggu garis waktu ini. Jika ia ingin membawa cerita legendaris kembali ke rekan-rekannya di putaran ketiga, ia harus menanggung dosa sebagai pembunuh protagonis di putaran ini. Dokja mempersiapkan diri untuk serangan terakhirnya. Ia tidak akan menggunakan kekuatan Archangel untuk ini. Ia akan menggunakan kekuatannya sendiri sebagai Demon King of Salvation. Cahaya putih keunguan mulai terkumpul di ujung jarinya, berkontradiksi dengan kegelapan hujan di sekeliling mereka. Ini adalah momen perpisahan yang paling tragis. Sebuah janji keselamatan yang diwujudkan melalui kematian. Kim Dokja bersiap untuk mengayunkan pedang yang akan menghapus eksistensi Yu Jong-hyuk dari garis waktu ke-1863,
sebuah tindakan yang akan mengguncang pondasi seluruh alam semesta dan memberikan bab terakhir yang dicari oleh Secretive Player. 1 hari telah berlalu sejak Kim Dokja menginjakkan kaki di tanah terkutuk putaran ke-1863. Area Gwanghwamun, yang dulunya merupakan jantung kota Seoul, kini tak lebih dari kuburan massal bagi peradaban. Hujan hitam yang turun sejak malam tadi belum juga reda. Cairan pekat itu membasahi aspal yang retak, membawa aroma karat dan kematian yang menyengat. Di balik kabut hujan, sosok-sosok raksasa mulai terbangun. Dewa-dewa luar tanpa nama yang lahir dari sisa-sisa cerita yang gagal bergerak di antara reruntuhan gedung pencakar langit. Ada makhluk menyerupai gajah dengan belalai yang bisa meruntuhkan baja, dan yang paling mengerikan adalah makhluk berbentuk bayi raksasa setinggi bangunan 10 lantai yang merangkak dengan suara tawa yang mengerikan. Kim Dokja menahan napasnya dalam-dalam di balik reruntuhan. Di dunia ini, keberadaan makhluk seperti Eater of Dreams adalah puncak rantai makanan. Namun makhluk tanpa ego yang berkeliaran di sini pun sudah cukup untuk melenyapkan inkarnasi manapun dalam sekejap. Di saku mantelnya, 2 bunga lili putih dan kasmas merah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Kesadaran Gabriel terbangun setelah masa hibernasi singkat untuk memulihkan probabilitas. Melalui getaran halus pada kelopak bunga, Gabriel mempertanyakan keputusan Dokja. Esensi dari komunikasi mereka bukan lagi sekedar instruksi, melainkan sebuah penghakiman moral. Gabriel, sebagai makhluk surgawi yang menjunjung tinggi keadilan versi Eden, merasa terganggu dengan skenario yang diterima Dokja, membunuh Yoo Jong-hyuk. Dokja tidak memberikan jawaban verbal, namun pikirannya yang terlindungi oleh tembok 4 memproses segala kemungkinan. Di hadapannya, Yoo Jong-hyuk ke-1863 masih tergeletak, sebuah sosok yang telah mencapai titik nadir eksistensinya. Untuk menyelamatkan dunia ini, atau setidaknya untuk memberikan akhir yang diinginkan sang regressor, kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, membunuh Yoo Jong-hyuk di sini berarti mengakhiri garis keturunan regress yang menjadi tulang punggung narasi Ways of Survival. Jika ia mati secara permanen tanpa regresi, maka seluruh alam semesta yang bergantung pada keberadaannya akan runtuh. Dokja merenungkan mekanisme regresi. Sponsor Yoo Jong-hyuk masih belum terungkap identitasnya, bahkan hingga putaran ini tetap terdiam. Tanpa izin sang sponsor, membunuh Jong-hyuk bisa berakibat pada kegagalan skenario total atau kehancuran jiwa Dokja sendiri. Saat Dokja sedang menggulir kembali catatan Ways of Survival di dalam kepalanya, mencari celah logis untuk mengeksekusi rencana tanpa benar-benar menghancurkan segalanya, sebuah alarm bahaya yang sangat kuat berdering dari sistemnya. Rasa dingin yang menusuk tulang belakang Dokja bukanlah karena air hujan. Itu adalah niat membunuh yang sangat murni dan tajam, sebuah status yang telah diasah melalui ribuan pertempuran laut dan darat. Dokja merasakan keberadaan yang tidak terukur berada tepat di belakangnya. Di dunia ke-1863, di mana hampir semua rekan Jong-hyuk telah tewas, kemunculan sosok yang mampu mengecoh indera konstelasi Dokja adalah sebuah kemustahilan yang nyata. Dokja menoleh perlahan, memastikan gerakannya tidak memicu serangan instan. Di sana, berdiri seorang wanita. Penampilannya sangat familiar, namun atmosfer yang ia pancarkan sama sekali berbeda dengan versi yang dikenal Dokja di putaran ketiga. Ia mengenakan seragam militer yang robek di beberapa bagian, namun tetap memberikan kesan otoritas yang tak tergoyahkan. Di tangannya, ia memegang pedang yang masih meneteskan darah monster gajah yang baru saja ia bantai di kejauhan. Wanita itu adalah Lee Ji-hee. Namun, ini bukan Lee Ji-hee yang lincah dan emosional. Ini adalah Laksamana Maritim Lee Ji-hee dari putaran ke-1863. Berdasarkan catatan novel, Lee Ji-hee seharusnya sudah mati melindungi Yoo Jong-hyuk dalam salah satu skenario bencana di putaran ini. Kemunculannya di hadapan Dokja menciptakan kepanikan sesaat. Melalui pemahaman karakternya, Dokja segera menyadari esensi dari pertemuan ini. Ji-hee yang berdiri di depannya adalah sisa-sisa dari mereka yang ditinggalkan oleh sang protagonis yang ingin mati. Tanpa perlu banyak kata, Lee Ji-hee menyatakan niatnya. Baginya, siapapun yang berada di dekat Yoo Jong-hyuk adalah ancaman atau sampah yang harus dibersihkan. Ia melihat Dokja sebagai penyusup yang mencoba mengambil keuntungan dari kondisi Jong-hyuk yang hancur. Pertarungan fisik pun tak terelakkan. Lee Ji-hee melesat maju dengan teknik Ghost Walk yang telah mencapai level transendental. Gerakannya tidak lagi meninggalkan jejak fisik, melainkan serangkaian bayangan yang membingungkan mata.
Dokja segera mengaktifkan Wake of the Wind dan Electrification secara bersamaan untuk mengimbangi kecepatan sang Laksamana. Jihi menggunakan kemampuan Naval Command, memanipulasi kelembapan udara dan hujan hitam di sekitarnya untuk membentuk pusaran air raksasa yang mengunci pergerakan Dokja. Setiap tetes hujan berubah menjadi peluru tajam yang diperkuat oleh status miliknya. Dokja terjepit. Ia tidak ingin membunuh Jihi karena ia tahu Jihi adalah kunci penting dalam struktur dunia ini. Namun kekuatan Jihi di putaran ke-1863 benar-benar berada pada level monster. Di tengah hujan serangan itu, Dokja mencoba menyampaikan maksudnya, bukan melalui kata-kata, karena suara mereka akan ditelan oleh badai, melainkan melalui pertukaran cerita. Ia melepaskan sebagian kecil dari kisah kawan hidup dan mati yang ia miliki dengan Yu Jong-hyuk putaran ketiga. Efeknya instan. Lee Ji-hee terhenti sejenak saat merasakan resonansi cerita yang begitu murni antara Dokja dan gurunya. Namun, keraguan itu hanya berlangsung sedetik sebelum ia kembali menyerang dengan lebih ganas, menyebut Dokja sebagai penipu yang mencuri identitas orang lain. Pertemuan ini menjadi sangat krusial karena membongkar satu fakta besar. Yu Jong-hyuk ke-1863 tidak benar-benar sendirian. Masih ada mereka yang bertahan dalam bayang-bayang, menjaga sang monster meskipun mereka telah dilupakan. Dokja menyadari bahwa tugasnya untuk membunuh Yu Jong-hyuk menjadi semakin rumit. Ia tidak hanya harus menghadapi sang regresser yang putus asa, tetapi juga harus melewati barikade terakhir yang terdiri dari rekan-rekan yang hancur namun setia. Lee Ji-hee yang bersiap menggunakan teknik pamungkasnya, Great Ocean's Requiem, sebuah kemampuan yang akan menenggelamkan seluruh area Gwanghwamun ke dalam dimensi air yang mematikan. Kim Dokja, yang berdiri di atas reruntuhan dengan napas terengah-engah, menyadari bahwa untuk meyakinkan Laksamana ini, ia harus menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar kekuatan surgawi Eden. Ia harus menunjukkan bab terakhir yang ia janjikan kepada Yu Jong-hyuk. Pertempuran di tengah hujan hitam Gwanghwamun mencapai titik didihnya ketika Laksamana Lee Ji-hee melepaskan kekuatan penuh dari Double Dragon Sword. Pedang legendaris peninggalan Duk Loyalitas dan perang itu memancarkan aura biru samudera yang pekat, membelah tetesan hujan menjadi uap panas. Ji-hee, yang dalam catatan Ways of Survival seharusnya sudah tewas di putaran ini, bergerak dengan keganasan yang tidak wajar. Ia mengaktifkan teknik instant kill, sebuah keterampilan transendental yang memungkinkannya berpindah tempat dalam sekejap melalui celah dimensi probabilitas. Kim Dokja segera merespon dengan mengaktifkan Wake of the Wind pada level maksimal, menciptakan pusaran udara di sekitar tubuhnya untuk membelokkan lintasan pedang Ji-hee. Secara bersamaan, ia memicu Electrification, membuat tubuhnya menyusut ke bentuk mini untuk meminimalisir area serangan lawan sambil meningkatkan densitas energinya. Saat pedang Ji-hee menebas udara yang kosong, Dokja melesat seperti kilat putih, menghindari setiap tebasan horizontal yang mampu membelah beton gedung pencakar langit di belakangnya. Meskipun Ji-hee terus meluncurkan serangan bertubi-tubi dengan niat membunuh yang murni, Dokja tetap berusaha menjaga jarak tanpa melancarkan serangan balasan yang fatal. Ia menyadari bahwa Ji-hee di depan matanya adalah entitas yang luar biasa kuat. Salah satu dari 100 individu terkuat yang bertahan hingga skenario ke-95. Melalui pengamatan tajamnya sebagai pembaca, Dokja melihat bahwa setiap gerakan Ji-hee dipenuhi oleh rasa sakit dan trauma kehilangan yang mendalam. Ji-hee menyerang bukan karena kebencian pribadi, melainkan sebagai bentuk perlindungan terakhir terhadap sosok Yu Jong-hyuk yang hancur. Ketegangan mencapai puncaknya ketika muncul sosok pria besar dari balik reruntuhan. Ia adalah Lee Hyun-sung, sang master baja, yang juga bertahan hidup di garis waktu yang brutal ini. Hyun-sung tampak lebih tua, dengan banyak bekas luka di wajah dan tangan bajanya yang kini berwarna prakusam. Munculnya Hyun-sung membuat Ji-hee sedikit lebih tenang, namun kewaspadaan mereka terhadap Dokja tetap berada pada level tertinggi. Melihat bahwa kekuatan fisik saja tidak akan cukup untuk meredakan situasi, Dokja memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih halus namun sangat efektif, pembuktian hubungan naratif. Ia menyadari bahwa di dunia yang penuh pengkhianatan ini, kata-kata teman adalah sesuatu yang asing dan tidak dipercaya. Untuk membuktikannya, Dokja melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Ji-hee maupun Hyun-sung selama ribuan tahun regresi Yu Jong-hyuk. Dokja memberikan instruksi kepada Yu Jong-hyuk untuk mengambil pedang Harm Shaking Sword dan kemudian memerintahkannya untuk duduk dengan tenang. Keajaiban pun terjadi. Yu Jong-hyuk,
sang monster ke-1863 yang biasanya akan menebas siapapun yang berani memerintahnya, menuruti perintah Dokja tanpa perlawanan. Ia duduk di atas reruntuhan dengan patuh, menunjukkan tingkat kepercayaan atau mungkin ketundukan naratif yang tidak masuk akal. Pemandangan ini membuat Lee Ji-hee dan Lee Hyun-sung terpaku dengan mulut ternganga. Bagi mereka, ini lebih mengejutkan daripada melihat konstelasi tingkat mitos turun ke bumi. Yoo Jong-hyuk yang mereka kenal adalah pria yang hanya mengenal peperangan dan penderitaan. Melihatnya dijinakkan oleh pria asing berjubah putih adalah anomali yang mengguncang logika mereka. Rasa takut Ji-hee perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang besar, sementara Hyun-sung mulai menurunkan pertahanan perisai bajanya. Melalui gestur dan tatapan mata, Dokja menyampaikan bahwa ia bukan musuh dan memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri skenario ini. Meskipun Ji-hee masih melontarkan beberapa komentar sinis tentang bagaimana Dokja bisa memperlakukan gurunya seperti sirkus, ia akhirnya bersedia melakukan gencatan senjata. Hyun-sung, dengan sifatnya yang masih memiliki sisa-sisa kesetiaan militer, memberikan isyarat agar Dokja mengikuti mereka menuju markas persembunyian mereka. Perjalanan menuju markas tidaklah mudah. Mereka harus melewati zona-zona yang dipenuhi oleh dewa luar tanpa nama. Dokja mengamati bagaimana Ji-hee dan Hyun-sung bekerja sama untuk menghalau makhluk-makhluk tersebut. Ji-hee akan melompat maju untuk memberikan serangan cepat yang mengalihkan perhatian, sementara Hyun-sung akan berdiri tegak sebagai tembok yang menahan hantaman fisik makhluk raksasa. Koordinasi mereka sangat efisien, hasil dari ribuan pertempuran hidup dan mati di dunia yang sudah ditinggalkan Tuhan ini. Selama perjalanan, Dokja menggunakan kemampuannya untuk memproses informasi tentang kondisi markas mereka. Ia memahami bahwa kelompok kecil ini adalah sisa-sisa terakhir dari perusahaan Kim Dokja yang tidak pernah terbentuk di dunia ini. Mereka hidup dalam persembunyian, mengumpulkan sumber daya sedikit demi sedikit sambil menjaga sang regresser yang jiwanya telah mati. Dokja merasakan kesedihan yang mendalam melihat betapa berbedanya nasib rekan-rekannya di sini dibandingkan dengan di putaran ketiga. Markas tersebut tersembunyi di bawah tanah, terlindungi oleh berbagai lapisan sihir penyembunyian dan dinding fisik yang diperkuat oleh kemampuan baja Hyun-sung. Begitu mereka masuk, Dokja bisa merasakan atmosfer keputusasaan yang kental namun teratur. Tidak banyak orang di sana, hanya mereka yang cukup kuat untuk bertahan atau cukup beruntung untuk dilindungi. Di dalam markas, Dokja mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menunda skenario akhir dari regresser. Namun, sebelum ia menarik pelatuk kematian untuk Yoo Jong-hyuk, ia perlu memastikan bahwa cerita yang ia dapatkan dari dunia ini akan cukup kuat untuk dibawa pulang. Ia harus berinteraksi dengan sisa-sisa rekan ini, mengumpulkan fragmen cerita mereka, dan mungkin memberikan mereka sedikit harapan sebelum segalanya berakhir. Interaksi antara Dokja dan kedua rekan lama yang baru ia temui di garis waktu ini menjadi inti emosional dari bagian ini. Dokja berbicara melalui tindakan dan pemahaman narasi, menunjukkan bahwa ia mengetahui rahasia-rahasia terkecil mereka, seperti kesukaan Hyun-sung pada coklat batangan yang kini langka, atau penyesalan Ji-hee yang tidak sempat menyelamatkan adik kelasnya. Pengetahuan ini membuat Ji-hee dan Hyun-sung mulai merasa bahwa Dokja bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang seolah-olah telah mengamati mereka sejak awal waktu. Dokja duduk di sudut markas yang remang-remang, menatap Yoo Jong-hyuk yang sedang tidur dalam keadaan tidak sadar, sementara Ji-hee dan Hyun-sung berjaga di pintu masuk. Di luar, suara geraman dewa-dewa luar masih terdengar sayup-sayup. Dokja menyadari bahwa waktu yang ia miliki sangat terbatas. Ia harus segera bergerak untuk mengeksekusi rencana pembunuhan yang sebenarnya adalah sebuah misi penyelamatan kosmik. Di tangannya, ia memegang sebuah item yang ia siapkan sebuah kunci untuk membuka bab terakhir dari tragedi ke-1863 ini. Langkah kaki Kim Dokja menggema di lorong markas bawah tanah yang lembab, sebuah tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang telah dilupakan oleh waktu. Di belakangnya, Yoo Jong-hyuk melangkah dengan tatapan kosong, menyerupai sebuah boneka tanpa jiwa yang hanya bergerak berdasarkan perintah. Keheningan di tempat ini terasa mencekam, seolah-olah setiap dinding beton di sini menyimpan rekaman penderitaan dari ribuan skenario yang gagal. Dokja dikejutkan oleh kemunculan sosok pria yang berdiri di depan pintu masuk ruang utama. Pria itu menyisir rambut putihnya ke belakang dengan gaya yang sangat khas, mengenakan Infinite Dimension Space Coat, mantel putih yang identik dengan milik Dokja. Melalui getaran bunga kasmes di sakunya,
Dokja merasakan ketidaksukaan yang mendalam dari para Archangel terhadap pria ini. Dia adalah Kim Nae-moon. Dalam putaran ketiga yang dijalani Dokja, Nae-moon adalah karakter pertama yang ia singkirkan di dalam kereta bawah tanah. Namun, di putaran ke-1863 ini, Kim Nae-moon tidak hanya bertahan hidup. Ia telah tumbuh menjadi monster transendental yang mampu bertahan hingga skenario ke-95. Aura kegilaan yang ia pancarkan jauh lebih murni dan berbahaya daripada versi manapun yang pernah dibayangkan Dokja. Interaksi antara Nae-moon dan Lee Ji-hee menunjukkan dinamika yang aneh. Nae-moon yang sombong tampak tunduk di hadapan tatapan dingin sang Laksamana, terutama saat ia dituduh mencuri mantel milik Master. Dokja terus berjalan masuk, melewati Kim Nae-moon yang masih bergumam kesal. Di ujung ruangan, di balik meja yang dipenuhi oleh tumpukan kertas dan peta skenario yang rumit, duduk seorang wanita. Ia mengenakan topeng setengah wajah berwarna hitam yang menutupi bagian atas matanya. Namun bibirnya yang melengkung membentuk senyuman tipis memberikan kesan otoritas yang tak terbantahkan. Dokja merasakan sensasi yang sangat familiar saat menatap wanita itu. Ia melihat sebuah pedang yang diletakkan di atas meja, Unbroken Faith. Itu adalah pedang yang sama dengan milik Dokja, simbol dari iman yang tak terpatahkan. Wanita itu memuji pedang tersebut, menyatakan bahwa itu adalah senjata yang sangat baik. Sebuah pernyataan yang langsung memicu resonansi di dalam diri Dokja. Dokja mencoba mengaktifkan daftar karakter, namun sistem memberikan peringatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Terlalu banyak informasi tentang orang ini. Daftar karakter diubah menjadi daftar ringkasan karakter. Ini adalah fenomena yang hanya terjadi jika target memiliki cerita yang begitu masif hingga sistem Starstream tidak mampu merangkumnya dalam format standar. Dokja menyadari bahwa sosok di depannya bukan sekedar inkarnasi kuat. Dia adalah seseorang yang memahami struktur dunia ini sama baiknya, atau bahkan mungkin lebih baik, daripada Dokja sendiri. Melalui pemotongan informasi dan logika pembaca, Dokja sampai pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Sosok ini adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu tentang keberadaan ways of survival selain dirinya. Ia adalah individu yang mampu memanipulasi alur skenario dari balik layar untuk memastikan kelangsungan hidup kelompok kecil ini di tengah neraka putaran ke-1863. Apakah kau adalah avatar Han Suyang? Pertanyaan Dokja memecah kesunyian ruangan tersebut. Wanita itu tertawa, suara tawa yang mengandung kepahitan dari ribuan tahun penulisan ulang takdir. Ia tidak membantah. Di dunia ini, Han Suyang telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar plagiator atau penulis. Ia adalah penjaga dari narasi yang hancur. Han Suyang putaran ke-1863 telah hidup melalui penderitaan yang tak terbayangkan, menulis dan terus menulis di dalam kegelapan untuk mencari celah agar dunia ini tidak benar-benar berakhir. Han Suyang mempertanyakan asal-usul Dokja, karena dalam naskah asli yang ia ketahui, tidak ada karakter bernama Kim Dokja yang seharusnya muncul di titik ini. Dokja menyadari bahwa kehadirannya adalah sebuah kesalahan penulisan atau variabel yang dikirim oleh Psychodev Platter untuk mengacaukan kesimpulan yang sudah ditentukan. Han Suyang mengungkapkan bahwa ia telah menunggu seseorang yang mampu membunuh Yu Jong-hyuk dengan cara yang benar. Baginya, Yu Jong-hyuk yang sekarang hanyalah sebuah beban naratif yang terus menarik dunia ini menuju kehancuran abadi melalui regresi yang tak kunjung usai. Han Suyang telah mencoba berbagai cara untuk mengakhiri siklus ini, namun ia selalu gagal karena ia sendiri adalah bagian dari cerita tersebut. Ia membutuhkan orang luar, seorang pembaca yang berdiri di luar sistem untuk menarik pelatuknya. Dokja merasa terjepit di antara dua sisi Han Suyang. Di satu sisi, ia melihat rekan yang ia kenal, namun di sisi lain, ia melihat seorang wanita yang telah kehilangan kewarasannya demi menyelamatkan sisa-sisa dunia ini. Han Suyang menjelaskan tentang skenario ke-95 yang sedang mereka hadapi, sebuah titik di mana probabilitas Starstream mulai runtuh dan dewa-dewa luar mulai masuk secara besar-besaran. Pertemuan ini mengubah perspektif Dokja tentang misinya. Ia tidak hanya harus membunuh Yu Jong-hyuk, tetapi ia juga harus berurusan dengan Han Suyang yang memiliki agendanya sendiri. Han Suyang menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan membantu Dokja mendapatkan cerita legendaris yang ia butuhkan untuk kembali, asalkan Dokja bersedia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Han Suyang, menghapus eksistensi Yu Jong-hyuk dari garis waktu ini selamanya. Dinamika antara Dokja, Han Suyang, Kim Nae-moon, dan Lee Ji-hee di markas ini menciptakan sebuah perusahaan Kim Dokja yang sangat gelap dan terdistorsi.
Ini adalah versi tim yang akan terbentuk jika Dokja tidak pernah ada untuk membimbing mereka dengan harapan. Di sini, yang ada hanyalah kelangsungan hidup yang brutal dan pragmatisme yang dingin. Dokja mengamati Han Suyang yang terus merokok, abunya jatuh di atas naskah skenario. Ia menyadari bahwa wanita ini adalah perwujudan dari penulis yang terperangkap dalam karyanya sendiri. Pengetahuan Han Suyang tentang putaran ke-1863 sangat mendalam. Ia tahu kapan dewa luar akan menyerang, di mana item rahasia berada, dan bagaimana cara memanipulasi emosi para penyintas. Kau benar-benar telah menderita sendirian di sini, ucap Dokja dalam hati. Sebuah pemikiran yang tidak ia sampaikan secara lisan namun terpancar melalui tatapan matanya. Han Suyang berdiri dan mengajak Dokja menuju sebuah ruangan rahasia di dalam markas. Ruangan itu disebut sebagai perpustakaan akhir. Di sana, ribuan buku yang terbuat dari fragmen jiwa para konstelasi yang telah gugur disimpan. Han Suyang menyatakan bahwa di tempat inilah mereka akan merancang strategi terakhir untuk menjatuhkan sang protagonis yang sudah gila. Keputusan Dokja untuk bekerja sama dengan Han Suyang adalah langkah yang sangat berisiko. Ia tahu bahwa Han Suyang ini bisa saja mengkhianatinya kapan saja demi kepentingan dunianya sendiri. Namun, Dokja juga tahu bahwa tanpa bantuannya, ia tidak akan pernah bisa menembus pertahanan mental Yu Jong Hyuk yang sudah mengeras seperti berlian. Dokja menatap bayangannya sendiri di bilah Unbroken Faith. Ia melihat seorang pria yang mulai terlihat seperti monster yang sedang ia lawan. Garis waktu ke-1863 ini mulai meresap ke dalam dirinya, mengaburkan batas antara pembaca dan karakter, antara penyelamat dan pembunuh.